Mereka mengira aku bahkan tidak mampu bayar kos, jadi aku pastikan kedatanganku tak mungkin diabaikan. Selama 12 tahun, keluargaku menganggapku sebagai anak dropout, pecundang yang tak bisa pegang pekerjaan tetap. Sementara kakak dan adikku sibuk kumpulkan gelar hukum dan harta warisan. Mereka tak pernah tanya kenapa aku masih nyetir Honda tua, yang sama atau pakai baju dari toko diskon. Hari ini, di reuni keluarga tahunan, mereka akhirnya akan tahu bahwa kadang orang paling miskin di ruangan justru pemilik gedungnya. Dan helikopter yang mendarat di halaman rumput mereka, yang sempurna hanyalah awal. Namaku Alio Pranoto dan aku siap hancurkan semua asumsi keluargaku selama 12 tahun ini. Di usia 35 tahun, aku sudah bangun kerajaan yang tak mereka ketahui, jual perusahaan seharga lebih dari yang bisa mereka lihat seumur hidup, dan entah bagaimana berhasil simpan semuanya rahasia. Bukan karena malu, ya Tuhan, aku sudah terlalu keras bekerja untuk merasa malu, tapi karena sesuatu yang jauh lebih rumit. Saat aku duduk di apartemen sederhana di Jakarta, packing barang untuk reuni yang bakal jadi yang paling tak terlupakan dalam sejarah keluarga Pranoto, aku tak bisa tahan senyum lihat ironi itu. Jas desainernya tergantung di lemari, tak tersentuh. Jam Patek Philippeku tersimpan di kotak beludru, disembunyikan. Sebaliknya, aku ambil seragam biasa, blazer 5 tahun dari distro, jeans pudar, dan tas kanvas yang sama sejak kuliah. Penyamaran kemiskinan yang sudah aku sempurnakan bertahun-tahun. Telepon dari Bimo datang 3 hari lalu. Kakakku yang anak emas, lulusan Fakultas Hukum UI yang tak pernah biarkan orang lupa. Suaranya meneteskan campuran kewajiban dan merendahkan yang hanya dia kuasai. Alio, kita perlu reuni keluarga soal perawatan bapak dan ibu. Aku tahu keuanganmu sulit, tapi kita atur yo. Kontribusi kecil pun berarti. Aku gigit lidah sampai rasa darah. Sementara itu, akuntanku baru konfirmasi transfer akhir dari akuisisi, Rp 1 triliun tepatnya. Tapi Bimo tak perlu tahu. Tak ada yang perlu tahu. Sebenarnya, aku sudah sukses bertahun-tahun. Perusahaan keamanan siberku, perisai digital, mulai dari ruang kerja bersama sempit hanya dengan laptop dan ide. 5 tahun aku makan mie instan, tidur di sofa teman, rekening ban hampir nol. Malam-malam aku ragu, bertanya apakah keluargaku benar soal aku pemimpi tak praktis. Tapi aku tak menyerah. Saat Bimo jadi partner di firma hukumnya, dan adikku Lia menikah dengan anak konglomerat properti, aku debuk kode jam 3 pagi dan pitch ke investor yang hampir tak beri waktu sampai satu yang mau. Lalu yang lain. Tiba-tiba kami dapat kontrak dengan perusahaan besar Indonesia, dan tawaran kerja banjir untuk teknologi enkripsi milik kami. Hari aku tanda tangani dokumen akuisisi, aku bisa telepon mereka. Bisa kirim foto dengan perusahaan tech terbesar. Bisa forward press release yang sebut aku visioner di bidang keamanan siber. Tapi aku pulang ke apartemen satu kamar, pesan nasi goreng, dan nonton Netflix. Karena keluargaku tak pernah paham, persetujuan mereka tak lagi penting bagiku sejak malam mereka tertawa atas mimpiku. Malam aku umumkan keluar kuliah untuk startup, bapak bilang aku buang hidup. Ibu menangis soal tetangga. Bimo nyengir dari ujung meja, sudah aman masuk UI. Lia, masih semua, geleng kepala seolah aku gila. Itu 12 tahun lalu. Sekarang, saat aku sip tas semalam, aku pikir opo yang menunggu di Sentul. Rumah keluarga tempat sukses diukur dari gelar UIT dan pernikahan dengan keluarga benar. Di sono kakak adikku masih anggap aku anak tengah aneh yang lebih suka komputer daripada klub golf. Mereka tak tahu opo yang akan datang. Tak tahu saat mereka pamer kesuksesan dan kasihani perjuanganku, aku diam-diam bangun sesuatu luar biasa. Bukan hanya perusahaan. Itu baru permulaan. Kejutan sebenarnya adalah opo yang aku lakukan dengan uang itu.
Opo yang aku ciptakan untuk bapak ibu yang butuh perawatan, mereka bahkan belum sadar. Besok mereka kumpul di meja makan mahoni tempat kami habiskan makan malam keluarga. Mereka bahas masa depan bapak ibu dengan spreadsheet dan senyum merendahkan. Mereka tawarkan bayar bagianku, mungkin sarankan cicilan yang bisa aku tangani, dan tepat saat itu aku tunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan lewat koto, aku sudah bosan jelaskan ke orang yang tak pernah dengar. Tapi lewat sesuatu jauh lebih dramatis, yang memaksa mereka lihat aku, benar-benar lihat. Untuk pertama kali dalam lebih dari 10 tahun, helikopter sudah dipesan. Pilot punya instruksi, dan puri memori care, fasilitas perawatan memori canggih yang aku kembangkan 2 tahun, siap grand reveal. Ku bergetar, pesan dari Bimo, jangan lupa, reuni jam 2 siang tepat. Jangan telat lagi. Aku senyum balas, aku datang. Oh, aku datang. Dan kali ini, keluargaku tak bisa abaikan aku lagi. Tumbuh sebagai anak tengah keluarga Pranoto berarti hidup di bayang-bayang kesuksesan yang sudah ditentukan. Bimo lahir pertama, pewaris tahta, yang tak pernah salah. Dari kecil dia ditakdirkan besar, kapten basket, juara kelas, diterima UI lebih awal. Setiap reuni dimulai dengan daftar prestasinya, seolah kami lupa. Lalu Lia, si bungsu, putri kecil. Saat Bimo menang lewat prestasi, Lia memikat lewat pesona. Juara kontes kecantikan usia 16, ketua organisasi kampus usia 20, tunangan dengan Haris Wijaya II usia 25, pewaris kerajaan properti yang kuasai separuh proyek di Jabodetabek. Dan aku, Alyo, si anomali. Saat Bimo latihan bola di halaman, aku di kamar belajar coding di komputer bekas dari uang les. Saat Lia latihan jalan kontes, aku bikin website untuk charger 500.000 dan merasa koyo. Orang tua tak tahu harus anggap aku opo. Aku tak cocok cetakan sukses mereka. Kenapa tak seperti kakakmu? Ibu sering mendesah lihat aku bungkuk di laptop saat makan malam. Bimo sudah rencana fakultas hukum. Kamu rencana opo, Alyo? Aku rencana ubah dunia. Hanya tak tahu cara jelaskan ke orang yang pikir sukses cuma dokter, pengacara, atau nikah koyo. Titik puncak datang tahun kedua di UI. Aku dapat beasiswa penuh, tapi aku ingin hemat untuk startup. Orang tua anggap aku pilih yang murahan, contoh kurang ambisi. Saat lebaran itu, aku pulang penuh semangat. Menang kompetisi startup regional, janji temu investor, partner yang percaya visi keamanan siber terjangkau untuk umum. Aku tunggu sampai makan malam selesai, lewat cerita Bimo soal mocor dan Lia soal acara organisasi, lalu aku bilang, aku keluar kuliah. Sudah odo pendanaan awal. Hening mencekam. Bapak letakkan gelas dengan pelan. Tangan ibu ke kalung mutiara, tanda dia stres berat. Kamu opo? Bimo tertawa. Alyo, serius. Buang pendidikan untuk mainan internet. Bukan mainan, aku protes. Rugi miliaran tiap tahun karena serangan siber karena tak mampu security mahal. Softwareku, softwaremu. Lia geleng moto. Kamu bukan Bill Gates. Kamu mahasiswa semester 2 UI dengan hobi komputer aneh. Suara bapak potong, tak odo anakku jadi drop out. Selesaikan kuliah dulu, baru bahas karir pantas. Aku berdiri, tangan gemetar. Karir pantas seperti opo? Jadi pengacara seperti Bimo? Nikah koyo seperti rencana Lia? Jangan berani, Lia mulai. Setidaknya kami punya rencana, Bimo potong, suara merendahkan. Rencana nyoto, bukan fantasi pengusaha. Kamu tahu berapa persen startup gagal, Alyo? 90%. Kamu taruh masa depan di undian. Ibu sudah menangis. Kenapa selalu susah?
Kenapa tak normal sojo? Normal. Koto itu hantui aku saat packing malam itu. Normal berarti ikut skrip mereka. Normal berarti terima mimpiku tak seharga persetujuan mereka. Aku pergi pagi sebelum mereka bangun. Bawa laptop, tabungan, dan tekad buktikan mereka salah. Suratku singkat, maaf aku tak bisa jadi yang kalian mau, tapi aku harus jadi diriku. Bertahun-tahun kemudian, setiap interaksi keluarga sama, mereka tanya bisnis komputer kecilmu dengan ibu. Tawarkan uang yang tak aku minta. Tukar pandang saat aku datang naik Honda tua, baju diskon, tak pernah pikir itu pilihan, bukan kebutuhan. Saat perisai digital mulai go internasional, aku diam saat kontrak pertama rp 15 miliar, aku tutup mulut. Saat majalah tersebut aku pengusaha muda paling menjanjikan, aku pastikan keluarga tak lihat. Karena saat itu aku sadar, persetujuan mereka penjoro yang sudah aku kabur. Aku tak perlu buktikan lagi. Tapi aku tak lupa. Setiap ejekan, setiap pandang kasihan, setiap tawaran bantu, aku ingat sebagai bahan bakar. Sekarang, saat aku nyetir ke Sentul di Honda sengaja biasa, aku ingat lebaran 12 tahun lalu. Mereka pikir selamatkan aku dari gagal. Malah bebaskan aku sukses dengan cara sendiri. Ironi enak sekali. Saat mereka kasihani aku bangun empire yang tak terbayang. Mereka akan tahu putri susah mereka, opo yang sudah lakukan. Dan kali ini, bukan aku yang bisu di meja makan. Bulan-bulan pertama di Jakarta hampir hancurkan aku. Datang dengan rp 45 juta tabungan, laptop, dan kontak dua investor yang dingin. Apartemenku studio 20 meter kuadrat di atas warung mie, bau minyak wijen jadi teman tetap, dinding tipis dengar setiap pertengkaran tetangga. Hidup dari mie instan dan roti selai kacang, setiap rupiah untuk bisnis. Kantorku meja sudut di perpustakaan umum, dari buka sampai tutup, pakai wifi gratis dan berusaha tampak profesional di video call. Lebih dari sekali aku diusir karena ketiduran di meja darurat. Penolakan datang cepat dan kejam. Terlalu muda, tak berpengalaman, terlalu ambisius. Satu investor tertawa saat aku jelaskan visi demokratisasi keamanan siber. Tetap bikin website sojo, nak, katanya, geser proposal tanpa bocor. Malam-malam aku berbaring di kasur bekas, tatap noda langit-langit, bertanya apakah keluargaku benar. Mungkin aku gila. Mungkin harus lanjut kuliah, ambil gelar aman, kerja stabil. Keraguan hampir lebih buruk dari lapar. Tapi ada sesuatu di dalam tolak menyerah. Sebut saja dendam, tekad, atau kebodohan. Aku lanjut. Perbaiki kode 18 jam sehari. Pitch ke siapa saja yang dengar. Lambat, sakit, tapi bangun sesuatu nyoto. Terobosan datang dari sumber tak terduga. Bu Siti, pemilik warung mie bawah apartemen, perhatikan aku bolak-balik. Perhatikan lingkar hitam moto dan hitung koin sebelum beli satu telur. Suatu malam dia ketuk pintu bawa sisa mie ayam. Kamu kerja terlalu keras, katanya. Aku jelaskan opo yang aku bangun. Dia dengar dengan sabar orang yang pernah bangun usaha dari nol. Besoknya dia perkenalkan keponakannya, pengusaha tech sukses. Itu buka pintu lain, sampai aku duduk dengan Bu Dewi, investor malaikat yang lihat opo yang orang lain lewatkan. Cerita pribadimu tak penting, kata Bu Dewi belak-belakan. Tunjukkan kodenya. 3 jam aku jelaskan setiap baris, fitur, protokol. Akhirnya dia condong maju, moto berbinar. Berapa yang kamu butuh? Investasi pertama kecil, cukup pindah apartemen layak, rekrut 2 developer, nyalakan lampu 6 bulan. Tapi validasi aku tak gila. Kami kerja di coworking sempit, minum kopi, energi putus oso karena gagal bukan pilihan. 2 tahun berikutnya kabur,
16 jam sehari, pivot, kemenangan kecil, kegagalan menghancurkan. Kehilangan klien besar 3 bulan pertama karena pilih kompetitor mapan. Developer utama resik ke perusahaan besar, bawa ilmu. Odo minggu aku tak bisa bayar gaji, pakai kartu kredit pribadi, berdoa dapat kontrak sebelum tagihan datang. Tapi kami bertahan. Lebih dari itu, kami berkembang. Setiap kegagalan ajar sesuatu. Buat produk lebih kuat. Tim lebih tangguh. Tahun ketiga, produk bukan hanya bagus, revolusioner. Deteksi ancaman AI kami identifikasi dan netralisir serangan lebih cepat dan akurat dari sistem 10 kali lebih mahal. Yang dulu tak mampu security akhirnya punya pilihan. Dunia tech mulai perhatikan. Kami menang award, masuk majalah industri, dapat tawaran akuisisi. Aku tolak semua. Kami belum capai potensi. Tim dari 2 jadi 20 jadi 50. Pindah dari coworking ke kantor sungguhan, lalu seluruh lantai gedung tinggi. Sepanjang itu aku pertahankan gaya hidup sederhana, sebagian kebiasaan. Saat pernah benar-benar miskin, tak pernah hilang takut kambuh. Sebagian prinsip, lebih baik investasi tim dan perusahaan daripada tas branded. Tapi paling utama karena aku temukan yang keluargaku tak paham, kekayaan sejati bukan opo yang dipamerkan, tapi opo yang dibangun. Tawaran akuisisi dari Tejguard Indonesia datang hari Selasa biasa. Aku di kantor masih pakai furniture IKEA murah saat telepon langsung. Angko yang dia tawarkan buat aku duduk keras. Rp 1 triliun, bukan untuk perusahaan sojo. Mereka mau aku tetap sebagai Chief Innovation. Aku bilang yo, tapi dengan syaratku, pastikan setiap karyawan terjamin. Opsi saham langsung cair, posisi 5 tahun. Keamanan yang tak pernah aku punya saat mulai. Hari transfer masuk rekening, aku tak rayakan campakne atau shopping. Duduk di apartemen sederhana lihat angko tak nyoto. Ingat lebaran 12 tahun lalu, air moto ibu, kecewa bapak, towo bimo, gelengan lia. Mereka yakin aku buang hidup, yakin sukses hanya dalam paket mereka kenal. Mereka tak paham kadang harus pertaruhkan segalanya untuk dapat segalanya. Kini, 5 tahun setelah akuisisi, aku bangun sesuatu lebih bermakna daripada perusahaan sukses. Tapi keluargaku tak tahu. Mereka masih lihat gadis dropout yang pilih komputer daripada ikut arus. Mereka pikir mereka yang sukses, aku cerita peringatan. Besok itu berubah. Mereka akan paham putri yang mereka kasihani, saudara yang mereka abaikan, sudah main permainan yang mereka tak tahu odo, dan aku sudah menang. Telepon Bimo datang saat tak tepat, atau paling tepat, tergantung sudut pandang. Aku lagi finalisasi rencana sayap baru puri memori cari saat nyolo nomo dia. Aku hampir abaikan, tapi sesuatu buat aku angkat. Alio. Suaranya berat kewajiban enggan. Kita perlu bicara soal bapak dan ibu. Tanganku berhenti di blueprint. Odo opo? Ibu jatuh minggu lalu, patah pinggul. Lagi sembuh. Tapi dia jeda, aku bayang dia usap rambut rapi. Bapak mulai lupa hal penting. Dokter tes. Koto katanya decline kognitif dan perawatan memori. Koto itu pukul seperti tinju. Aku terlalu fokus marah, bukti diri, sampai lewat tanda saat kunjungan jarang. Ibu ulang cerita, bapak kadang lihat bingung sebelum kenal. Aku atur reuni, Bimo lanjut. Bahas opsi perawatan jangka panjang dan bagaimana bayar. Aku tahu keuanganmu sulit, tapi semua harus kontribusi. Itu asumsi, Ibo, bahkan di krisis. Bimo tak tahan posisi dirinya, yang bertanggung jawab hadapi saudara kurang beruntung. Kapan? Tanyaku tenang. Sabtu jam 2 di rumah. Bisa? Aku tahu jauh naik Honda tuamu. Bisa.
Bagus. Alyo, realistis soal kemampuanmu. Aku sudah hitung. Perawatan bagus tak murah. Lia dan aku tanggung besar, tapi bahkan beberapa ratus ribu sebulan darimu bantu. Aku tutup telepon sebelum bilang sesuatu menyesal. Beberapa ratus ribu. Dia tak tahu aku bisa beli seluruh fasilitas yang dia lihat. Tak tahu aku sudah beli satu. Ironi sempurna. 2 tahun terakhir aku diam-diam bangun Puri Memori Care. Fasilitas perawatan memori canggih hanya 30 km dari Sentul. Mulai sebagai investasi diversifikasi, tapi jadi lebih. Aku rekrut spesialis geriatri terbaik, desain ruang khusus pasien memori, program yang perlakukan penghuni dengan martabat bukan ibu. Itu semua yang Bapak Ibu butuh. Dan sudah lunas. Aku rencana bilang di Lebaran nanti, pengumuman sederhana tanpa pamor. Tapi telepon Bimo ubah segalanya. Coro dia bilang sulit bangkitkan sesuatu yang aku pikir sudah kubur. Saat itu aku putuskan helikopter. Itu kekanak-kanakan. Dramatis luar biasa, bertentangan dengan insting aku sembunyi. Tapi saat sudah diremehkan lomo, halus tak cukup. Aku atur dengan efisien yang perusahaan ajarkan. Helikopter datang tepat waktu. Pilot mendarat di halaman luas yang Bapak Ibu selalu banggakan. Dan aku akhirnya tunjukkan siapa aku. Perjalanan ke Sentul 3 jam. Aku bisa terbang, ya Tuhan aku mampu, tapi ingin waktu berpikir. Hondo tua berdengung di tol, teman setia lewati masa terburuk. Aku pertahankan bertahun-tahun sebagai pengingat. Kini jadi prop sempurna untuk penampilan terakhir. Sentul tak berubah. Jalan utama dengan toko antik dan kafe mahal. Klub golf tempat Bimo main dengan pengacara sukses. Rumput sempurna dan pagar tak kasat moto, yang jago semua di tempatnya. Rumah orang tua di ujung jalan Sentul indah. Rumah kolonial besar yang teriak duit lomo meski Bapak Ibu dulu susah bayar 30 tahun lalu. Penampilan lebih penting dari podo kenyataan di Sentul. Aku paham itu sekarang. Aku masuk halaman jam pukul 5.47 sore, sengaja awal. Mau lihat mereka dulu, ukur dinamika, ingat kenapa aku lakukan ini. Hondo tuaku kelihatan ganjil di sampingmu Bimo dan Range Rover Lia. Sempurna. Aku ambil tas kanvas tua, tarik napas dalam. Di dalam ada dokumen yang ubah segalanya, akta, laporan keuangan, blueprint. Tapi dulu aku main peran sekali lagi. Pintu depan tak terkunci seperti biasa. Aku dengar suara dari dapur, bau rendang ibu. Sesaat di foyer tempat foto wisuda semaku masih gantung, aku rasa seperti gadis tak yakin lagi. Lalu aku luruskan bahu, jalan ke suara. Aku sudah bangun empire tak terbayang. Sudah amankan masa depan Bapak Ibu saat mereka masih debat siapa bayar. Besok mereka tahu semua. Tapi malam ini, aku hanya Alyo, kekecewaan keluarga, pulang sekali lagi. Dapur tak berubah 20 tahun. Dinding kuning sama, dekorasi ayam jago sama, meja bundar tempat kami bagi makan dan debat. Tapi orang-orang di sekitar sudah tua, bukan hanya tahun. Alyo. Suara ibu paksa ceria saat dia balik dari kompor, agak pincang pinggul. Kamu datang. Kami tak yakin. Tentu datang, Bu. Aku cium pipinya, perhatikan garis baru di moto, tremor kecil di tangan saat aduk kuah. Bimo berdiri di Island, gelas anggur di tangan, tampak pengacara sukses dengan kemeja rapi. Alyo, senang lihatmu. Dia scan baju diskonku, rambut acak, aura tak cocok. Perjalanan bagaimana? Hondo itu masih jalan? Masih, aku konfirmasi, terima gelas. Lia tawarkan dengan ibu teatrikal. Kamu harus upgrade, Alyo. Haris punya teman showroom mobil bekas. Bisa dapat deal.
Mobilku andal. Tentu. Dia tukar pandang dengan Bimo. Pandang kasihan Alia yang masih defensif. Bapak keluar dari ruang kerja, jantungku sakit. Dia jalan lebih pelan, moto dulu tajam sekarang agak kabur. Alia, kapan datang? Baru sojo, Pak. Dia peluk, bau colokne dan tembakau pipo. Bagus. Bagaimana bisnis komputer? Baik, Pak. Masih main website, Bimo potong, isi gelas lagi. Firma kami butuh orang kelola medsos. Bayar tak banyak tapi tetap. Aku bisa bantu. Aku minum pelan. Terima kasih, tapi aku baik. Benarkah? Lia sandar di counter. Kapan terakhir liburan sungguhan? Haris dan aku baru dari Bali. Infinity Pool Resortnya luar biasa. Bicara soal Haris, Bimo bilang perusahaannya butuh it support entry level. Tak mewah tapi odo asuransi, dono pensiun, yang mungkin tak kamu punya sebagai freelancer. Mereka tak team seperti biasa, saudara sukses bantu saudara sesat. Aku biarkan mereka bicara, lihat ibu kesulitan angkat panci berat. Bapak tatap kosong ke jendela. Oh, Lia tiba-tiba cerah, ambil tas Hermes. Hampir lupa. Oleh-oleh dari Bali. Dia bagi seperti ratu beri hadiah. Untuk Bimo anggur impor, scarf sutra untuk orang tua, untuk aku kupikir ini bantu wawancara kerja, katanya beri voucher. Untuk Uniqlo. Odo potongan formal tak terlalu mahal. Aku tatap voucher 750.000. Dia habiskan lebih untuk pito anggur Bimo. Pikiran bagus, Lia. Kamu tahu aku, selalu jaga keluarga. Dia sentuh lenganku dengan jari manicure. Aku khawatir, Alia. Kami semua. Belum terlambat buat sukses. Lia benar, Bimo tambah. Kamu 35, masih muda cukup balik kuliah, ambil gelar benar. Aku kenal Dekandi, bagaimana kasus terakhirmu, aku potong, putus oso alih topik. Moto Bimo berbinar. 20 menit berikutnya dia cerita merger korporat, jatuhkan nomor dan angko, miliaran V, makan malam dengan partner senior, kemungkinan equity partner tahun depan. Dan kalau jadi, aku dan istri lihat villa di puncak. Tak gila, hanya liburan akhir pekan. 4 kamar, mungkin 5. Kami pikir beli di Bali, Lia ikut. Ayah Haris punya koneksi di Resort Four Seasons. Stafnya bahkan bongkar belanjaan. Mereka lanjut lewat makan malam. Setiap prestasi, pembelian, tanda sukses dipajang seperti bukti kasus buktikan nilai mereka. Dan setelah setiap pamer, moto mereka ke aku, cek apakah aku kagum atau malu cukup. Aku main peran sempurna, gumam selamat, tanya pertanyaan tertarik, biarkan bahu merosot cukup tunjuk beban kegagalan. Saat Lia sebut kapal baru, aku pandang sepatu pudar. Saat Bimo bicara bonus, aku main lengan baju robek. Bagaimana denganmu, Alia? Ibu akhirnya tanya lembut. Odo kabar? Tak odo, kataku. Bisnis biasa, sibuk. Sibuk tak bayar tagihan, bapak gumam, lalu bingung seolah tak tahu kenapa bilang. Yang bawa kita ke besok, Bimo ambil kesempatan. Kita harus realistis soal perawatan bapak ibu. Aku riset beberapa fasilitas dan yang bagus, tak murah. Bicara ratusan juta setahun untuk perawatan memori berkualitas. Tapi jangan khawatir, Lia cepat tambah, tepuk tanganku. Bimo dan aku bahas. Kami tanggung 90%. Kamu cukup kontribusi yang bisa. Bahkan beberapa ratus ribu sebulan tunjukkan partisipasi. Partisipasi, aku ulang. Kami tahu berat untukmu, Bimo ambil nodo pengacara. Tapi keluarga bantu keluarga. Siapa tahu ini motivasi kamu serius karir.
Aku lihat sekeliling meja wajah penuh harap. Saudara suksesku, yakin tempat di dunia. Orang tua yang tua dan rentan, butuh perawatan yang tak mereka tahu aku sudah atur. Semua lihat opo yang mereka harap, kasihan Alyo. Gagal Alyo. Alyo yang butuh amal dan ibu mereka. Aku pulang, kataku berdiri. Hari panjang besok. Tak menginap. Ibu terluka. Aku ambil motel. Perlu siapkan untuk reuni. Motel. Lia kerut hidung. Alyo, bodoh. Odo kamar tamu. Aku baik. Aku cium orang tua, ambil tas. Besok ketemu jam 2 tepat. Saat jalan ke mobil, aku dengar mereka lewat jendela terbuka. Suara Bimo rendah frustrasi. Dia susah. Kami coba bantu tapi dia, biarkan, Lia bilang. Besok saat lihat angka, Realito masuk. Aku duduk di Hondo sebentar. Lihat rumah tempat aku tak pernah cocok. Besok Realito memang masuk, tapi bukan coro mereka harap. Aku tepuk tas, rasa berat dokumen. 8 jam sampai reuni. 8 jam sampai helikopter. 8 jam sampai semuanya berubah. Biarkan mereka nikmati kepastian satu malam lagi. Pagi nanti mereka belajar kadang orang paling miskin di Mejo sudah beli restorannya. Sabtu datang mendung lembab, cuaca yang buat Sentul terasa lebih kecil. Aku pakai hati-hati. Blazer pudar sama, jean sama, tapi di bawah aku pakai jam Patek Philippe yang biasa disembunyi di apartemen. Pemberontakan kecil hanya aku tahu. Aku tiba jam pukul 1.45, parkir Hondo di tempat Somo. Lewat jendela ruang makan aku lihat Bimo sudah siap laptop dan proyektor. Pengacara siap selalu, siap kagumkan dengan riset dan spreadsheet. Rumah ramai energi tegang, ibu bolak-balik dapur ruang makan, siapkan kopi dan kue yang tak odo yang makan. Bapak duduk kursi biasa, tampak odo tapi jauh, sesekali tanya kapan mulai meski Bimo jawab berulang. Alyo sudah datang, Lia umum dari jendela, nodo kaget aku muncul. Ruang makan diubah jadi ruang rapat Bimo, handut warna-warni di setiap tempat, laptop hubung proyektor portable, bahkan name chart seolah kami lupa siapa kami. Tepat waktu sekali, Bimo catat tanpa angkat moto. Kopi di dapur kalau butuh. Aku ambil kursi yang paling jauh layar, ambil handut. Bimo luar biasa. Grafik warna, biaya proyeksi, analisis fasilitas, rating dan harga. Baiklah, Bimo mulai saat semua duduk, klik remote dengan otoritas. Aku habiskan waktu riset opsi. Slide 1, Sunrise Manor nilai bagus tapi fitur memori terbatas. Golden Years reputasi bagus tapi antre 2 tahun. Providence care center tier atas, tapi 225 juta sebulan untuk level yang Bapak butuh. Lia tambah komentar soal fasilitas yang dia cek sendiri. Aku tour Providence minggu lalu. Sponyo bagus, odo kerjasama klub golf untuk acara keluarga. Tentu, aku gumam. Opo? Bimo jedo. Tak opo. Lanjut. Dia pindah slide keuangan, bagian favoritnya. Aku bagi biaya berdasarkan persentase adil situasi keuangan kami. Lia dan aku masing-masing 45%. Haris dan aku senang bantu, Lia tambah cepat. Keluarga nomor 1, jadi 10% untuk Alyo. Bimo klik slide bagianku. Itu sekitar 22,5 juta sebulan. Aku tahu besar untuk situasimu, tapi bisa cicilan. Mungkin tunda sampai stabil. Ibu gelisah. Bimo, mungkin kita bisa penting semua kontribusi, dia potong. Bahkan simbolis, soal tanggung jawab keluarga. Aku setuju, kataku pelan. Bimo berkedip, harap resistensi lebih. Benar.
Pasti. Keluarga harus jogo keluarga. Aku masukkan tangan ke tas. Makanya aku perlu cerita soal puri memori care. Opo? Lia tajam. Opo itu puri memori care? Aku keluarkan brosur, geser ke meja. Foto profesional tunjuk gedung bersih, taman rapi, fasilitas medis canggih. Fasilitas perawatan memori 30 km dari sini. Buko 2 tahun lalu. Bimo ambil brosur, moto menyipit. Alyo, ini mahal sekali. Fasilitas boutique untuk miliarder tech dan selebriti. Apa hubungannya dengan aku pemiliknya? Henning total kecuali jam akek di koridor. Bimo tertawa. Benar. Kamu punya fasilitas mewah, Alyo. Ini bukan saat bercanda. Bukan bercanda. Aku keluarkan dokumen lebih, akta tanah, laporan keuangan, award arsitektur. Aku bangun dari nol. Setiap detail desain khusus pasien gangguan memori dan keluarga. Ini gila. Lia rebut kertas. Ini pasti palsu. Kamu bahkan tak mampu, suaranya mati saat lihat dokumen sungguhan. Segel hukum, tanda tanganku. Ongko yang tak bohong. Aku tak paham, ibu bisik. Perusahaan tech yang aku mulai setelah drop out. Sukses sekali. Aku jual 5 tahun lalu 1 triliun. Remote laptop Bimo jatuh. Aku lanjut kerja. Bangun puri memori care proyek berikut. Aku mau ciptakan tempat yang bapak ibu pantas. Populasi kecil, rasio staf 1, 3, program memori mutakhir. Aku lihat bapak yang tatap aku dengan jernih tak biasa. Sudah odo suite reservasi untuk kalian berdua. Lunas seumur hidup. Kamu bohong. Suara Bimo tercekat. Kamu nyetir Honda tua. Kamu belanja diskon. Kamu minta pinjam uang 2 tahun lalu. Aku tak pernah minta pinjam. Kamu tawarkan dan aku tolak. Setiap kali. Aku berdiri, cek jam asli, dan aku nyetir Honda karena suka Honda. Belanja diskon karena label branded tak buat orang lebih baik. Hanya buat lebih miskin. Tapi semua tahun ini, Lia tampak benar-benar bingung. Kenapa tak bilang? Apakah itu penting? Apakah kalian perlakukan aku beda? Atau hanya cari cara baru remehkan yang aku bangun? Suara mulai, samara dulu, tapi makin keras. Uhop-uhop helikopter. Apa itu? Ibu ke jendela. Itu, kataku ambil barang, tumpanganku. Mereka bergegas ke jendela seperti anak kecil, lihat helikopter hitam selek turun ke halaman berharga mereka. Halaman tempat Bimo latihan basket, Lia rayakan ulang tahun 16, tempat aku dibilang tak akan jadi opo-opo. Pilot tepat, profesional, mendarat persis tempat aku tentukan. Mawar kesayangan ibu baik-baik. Rumput boleh. Tapi persepsi keluarga tentang aku, itu tak pernah somo. Aku jadwal tour puri memori care untuk kalian semua, kataku ke pintu. Hari ini, 30 menit lagi staf tunggu. Alyo, tunggu. Suara pengacara Bimo hilang, ganti sesuatu yang tak pernah aku dengar, ketidakpastian. Aku berhenti di pintu. Helikopter bawa kita semua. Supaya kalian lihat opo yang aku bangun saat kalian sibuk kasihani aku. Kenapa? Suara bapak jernih. Kenapa sembunyi ini? Aku tatap matanya. Karena 12 tahun kalian buat jelas sukses jenisku tak dihitung. Drop out buat aku gagal. Pilih tech daripada tradisi berarti aku buang hidup. Aku lembutkan nada. Aku tak tunjuk ini untuk sakiti kalian. Aku tunjuk karena bapak ibu butuh perawatan dan aku sudah sediakan. Perawatan terbaik yang uang bisa beli. Mesin helikopter idle di halaman,
tunggu. Keluargaku beku di ruang makan. Presentasi sempurna Bimo terlupakan. Kepercayaan desainer, Lia hancur. Jadi, kataku izinkan senyum kecil. Siapa mau lihat opo yang kekecewaan keluarga sudah lakukan. Jalan lintas halaman terasa seperangi dekade diam keluargaku ikut diam kaget. Sepatu mahal mereka tenggelam sedikit di rumput masih basah dari downdraft helikopter. Bimo tinggal laptop nyolo, presentasi beku di slide tanggung jawab keuangan dan kewajiban keluarga. Pilot Marcus turun bantu ibu naik tangga. Nono Pranoto, dia angguk padaku. Waktu terbang ke fasilitas sekitar 12 menit. Terima kasih, Marcus. Kamu punya pilot sendiri. Suara Lia pecah. Marcus terbang untuk perusahaan yang aku kontrak. Aku jelaskan, bantu bapak pasang sabuk. Aku tak punya helikopter. Oh, Bimo rebut seperti pelampung. Jadi sewa? Yo, Bimo. Aku sewa helikopter seperti kamu leasepmu dan Lia lease Range Rover. Bedanya aku bisa beli helikopter cas hari ini. Hanya pilih tak beli. Interior mewah tapi tak berlebih. Kursi kulit, panel kayu halus, teknologi noise cancelling buat obrolan mudah meski rotor. Keluargaku duduk kaku, takut sentuh apapun seolah gerak bisa hancurkan realita mustahil ini. Saat lepas landas, aku lihat wajah mereka berubah. Rumah makin kecil di bawah, mobil jadi mainan, halaman sempurna tunjuk batas hati-hati. Sentuh terbentang seperti set kereta api, rapi, bisa ditebak, kecil. Aku tak paham, ibu akhirnya bilang, genggam tangan bapak. Kenapa tak bilang kamu sukses? Aku coba, Bu. 12 tahun lalu aku bilang aku mau bangun sesuatu penting. Kamu menangis. Bapak bilang aku buang hidup. Bimo tertawa. Lia sebut hobi komputer aneh. Itu beda, Bimo protes. Kamu drop out untuk bangun perusahaan yang revolusi keamanan siber untuk umum. Perusahaan yang pekerjakan 200 orang. Perusahaan yang terjeguar hargai Rp 1 triliun. Rp 1 triliun, Lia bisik, plus opsi saham, fee konsultasi, paten yang aku pertahankan. Aku lihat keluar jendela, landscape di bawah. Tapi kamu benar, Bimo. Aku harus lanjut kuliah, dapat gelar. Mungkin sekarang aku sudah partner junior. Fasilitas muncul di depan. Gedung elegan di antara taman dan jalur jalan, danau kecil pantul matahari sore. Tak seperti pusat perawatan institusional yang Bimo riset. Ini seperti resort karena aku desain begitu. Tempat martabat bukan upgrade mewah. Marcus mendarat di Pat, Terkaterine, direktur, tunggu dengan 2 staf. Nono Pranoto, dia sopo hangat, lalu ke keluargaku. Ando pasti keluarga Pranoto. Kami terhormat Ando pertimbangkan fasilitas kami. Mereka belum tahu, kataku sederhana. Pengertian kilat di moto dokter. Ah, baiklah izinkan saya beri tur lengkap. Ando akan temukan puri memori care tak seperti fasilitas memori yang pernah Ando lihat. Dia pimpin lewat gedung utama, aku lihat wajah keluargaku berubah tiap pengungkapan. Kamar bukan kamar, apartemen, bisa custom sesuai selera penghuni. Fasilitas medis saing rumah sakit top tapi rosospo. Sayap memori pakai teknologi mutakhir yang aku bantu kembangkan, biarkan pasien pertahankan mandiri lebih lama. Kami jaga rasio staf 1:3, dokter jelaskan. Setiap penghuni punya tim utama, dokter, perawat, terapis fisik, spesialis memori. Odo ahli gizi, koordinator aktivitas, konselor untuk penghuni dan keluarga. Biaya ini pasti Bimo tak selesai. Sekitar 450 juta sebulan untuk layanan memori penuh, dokter konfirmasi. Kami punya antrean 2 tahun dan sangat selektif. Rp 450 juta sebulan, Lia tampak pucat. Kami masuk sayap khusus untuk orang tua.
Suite indah, 2 kamar, ruang tamu, dapur kecil untuk masak sendiri. Jendela lantai langit-langit lihat taman. Fitur keselamatan terintegrasi desain elegan. Suite ini sudah reservasi, dokter bilang hati-hati. Pendonasi yang danai minta modifikasi khusus. Kamar mandi Odo fitur bantu mobilitas. Dapur teknologi pintar cegah kecelakaan. Kamar pantau tanda vital tanpa mengganggu. Bapak jalan ke jendela, tatap taman ekspresi tak terbocor. Ibu sentuh furnitur, dinding, seolah konfirmasi nyoto. Berapa lama reservasi, tanya ibu. 2 tahun, jawab dokter. Sejak hari buka. Kamu bangun ini untuk mereka. Bimo bilang. Bukan pertanyaan. Aku bangun semua untuk keluarga seperti kita, aku koreksi. Tapi yo, aku selalu tahu mereka butuh suatu saat. Aku mau siap. Kami lanjut tur, kolam terapi, studio seni, taman memori tempat penghuni jalan aman. Setiap detail bicara pikiran, perhatian, sumber tak terbatas pakai tujuan. Odo satu lagi, dokter bilang, pimpin ke ruang konferensi. Yayasan Pranoto. Dia buka presentasiku yang tak pernah aku bagikan. Fasilitas operasi Brea Event Sengojo. Semua profit dana Yayasan Pranoto yang beri subsidi perawatan untuk keluarga tak mampu bayar full. Tahun lalu kami bantu 43 keluarga akses perawatan memori berkualitas. Kamu namai setelah kami, suara ibu pecah. Setelah bapak ibu, aku klarifikasi. Karena meski semua, kalian ajar keluarga jaga keluarga. Aku hanya interpretasi beda. Ruangan hening. Lewat jendela aku lihat penghuni jalan dengan staf. Keluarga kunjung di taman, hidup lanjut dengan martabat. Semua yang aku bangun saat keluargaku pikir aku gagal. Aku perlu tanya, Bimo akhirnya, kebutuhan fakta pengacara kalahkan shot. Kenapa sembunyi ini? Benar. Aku pikir cara jawab, jelaskan tahun-tahun diremehkan, mimpi diminimalkan, ditawari amal oleh orang yang tak pernah tanya aku butuh. Karena kalian sudah putuskan siapa aku, kataku sederhana. Kegagalan keluarga yang butuh diselamatkan. Dan jujur, lebih mudah biarkan kalian percaya daripada terus bela pilihan. Ibu kalian mengganggu, tapi kebanggaan kalian tak tertahankan. Tak adil, Lia protes. Benarkah? Kemarin kamu beri aku voucher Rp750.000 untuk baju wawancara. Sarankan teman Haris kasih DL mobil bekas. Kamu dan Bimo sudah putuskan berapa amal yang aku layak untuk perawatan bapak ibu, 10%. Dengan cicilan kalau tak sanggup. Kami coba bantu. Tidak, aku potong. Kalian coba rasa superior. Odo bedo. Rotor helikopter mulai lagi di luar. Marcos siap terbang balik. Tapi aku belum selesai. Suite siap kapan mereka butuh. Dokumen sudah urus, trust fund berdiri, direktif medis lengkap. Semua yang Bimo siap jelaskan dengan PowerPoint. Aku selesai 2 tahun lalu. Alyo, bapak bicara pertama sejak tiba. Matanya jernih, fokus. Hari kamu pergi ke Jakarta. Aku temukan suratmu. Aku harus jadi diriku. Aku tak pernah paham artinya. Sekarang, dia lihat ruang konferensi, foto penghuni di dinding, logo yayasan pakai nama keluarga. Aku mulai paham. Dokter keluar diam, tinggalkan kami sendiri. Hening regang, berat 12 tahun salah paham dan kesempatan hilang. Akhirnya Bimo bersihkan tenggorokan. Helikopter tunggu. Yo, aku setuju. Kami keluar pelan, keluargaku gerak seperti orang tidur jalan lewat mimpi tak bisa proses. Saat dekati helikopter, Lia pegang lenganku. Voucher itu, katanya, pipi merah malu.
Yo Tuhan Alyo, aku sangat simpan, kataku tak kasar. Anggap souvenir terakhir kali kalian remehkan aku. Penerbangan balik hening kecuali dengung rotor. Di bawah puri memori care makin kecil tapi tak hilang. Monumen dari penolakan dan keraguan. Keluargaku duduk dengan pikiran, asumsi, kebutuhan hitung ulang semua yang mereka pikir tahu. Saat Sentul muncul lagi, Bimo akhirnya bicara. Opo sekarang? Aku pertimbangkan. Sekarang bapak ibu punya perawatan terbaik uang bisa beli. Sekarang kalian berhenti khawatir soal PowerPoint dan cicilan. Dan sekarang mungkin kita coba jadi keluarga yang lihat satu sama lain jelas. Setelah semua ini, dia isyarat tak berdaya ke helikopter, ke aku, ke segalanya, kamu masih mau itu. Aku tak pernah berhenti mau, aku akui. Hanya berhenti harap. Helikopter mendarat lembut di halaman. Marcus terbang balik ke kota dan aku nyetir Honda pulang. Besok aku balik ke apartemen sederhana dan hidup sederhana. Tapi segalanya berubah. Rahasia keluar. Kekecewaan keluarga ternyata bukan. Saat kami turun, aku sadar sprinkler nyolo, semprot material presentasi Bimo lewat jendela terbuka. Layar laptopnya berkedip rusak air. Entah bagaimana cocok. Semua perhitungan hati-hati, asumsi masuk akal, basah oleh badai tak terduga bernama Alyo. Kembali di ruang makan, air menetes stabil dari laptop rusak Bimo ke spreadsheet warna-warni. Rencana hati-hati, perhitungan merendahkan, peran sudah ditentukan, semua larut jadi bubur basah. Keluargaku berdiri kikuk di meja tempat tadi mereka petakan ketidakmampuan keuanganku dengan presisi bedah. Komputermu, kataku ke Bimo. Aku ganti. Jangan, suaranya pelan, tak ada resonansi perintah biasa. Cukup jangan. Dia ambruk di kursi, dasi miring, tampak lebih hilang dari yang pernah aku lihat. Pengacara sukses yang selalu punya jawab, yang selalu tahu langkah berikut, akhirnya hadapi kasus tak bisa menang karena tak pernah odo. Lia main cincin berlian gugup. Aku terus ingat semua kali kami tawarkan bantu. Semua kali kami rasa murah hati. Kalian murah hati, kataku kejutkan mereka. Kalian tawarkan yang kalian punya. Uang, koneksi, nasihat. Masalah bukan tawaran. Tapi asumsi di belakang. Ibu sibuk buat kopi baru, butuh kerja tangan. Bapak duduk kursi biasa, tapi matanya tajam. Hadir coro yang tak odo berbulan-bulan. Rep 1 triliun, katanya tiba-tiba. Itu yang kamu bilang. Yo. Dan kamu tinggal apartemen 1 kamar. Yo. Nyetir Honda 16 tahun. Dia tertawa. Tawa sungguhan, bukan kekehan bingung yang jadi biasa. Yo Tuhan Alyo, kamu persis anak yang kami didik. Kami hanya tak pernah lihat. Maksudmu, tanya Bimo. Kami ajar kerja keras, hidup sesuai kemampuan, tak pamer uang, Bapak lanjut. Alyo dengar. Dia hanya lakukan di sekolah, yang kami tak bayangkan. Bel pintu berbunyi, Marcus diteras pegang tas yang aku lupa. Nono Pranoto, ini di helikopter. Terima kasih, Marcus. Dia angguk, pandang keluargaku yang terpono, lalu balik ke helikopter dengan sopan profesional. Dalam menit helikopter lepas, tinggal bekas lingkar di rumput sebagai bukti. Aku juga harus pergi, kataku ambil tas. Tidak, suara ibu tegas. Belum. Belum seperti ini. Dia tarik kursi. Duduk, please. Kita punya 12 tahun yang harus dikejar. Jadi aku duduk dan untuk pertama kali lebih dari dekade, kami bicara. Benar-benar bicara. Bukan basa-basi reuni. Bukan tarian hati-hati dendam dan harapan tak terpenuhi. Obrolan sungguhan. Bimo tanya perusahaan, bukan uang,
tapi teknologi. Masalah yang aku selesaikan, tim yang aku bangun. Pikiran hukumnya terlibat dengan struktur paten, negosiasi akuisisi. Untuk sekali dia bicara padaku sebagai setara, bukan proyek. Lia ingin tahu fasilitas, yayasan, bagaimana aku belajar desain ruang kesehatan. Ketertarikannya tulus, hilang amal performatif yang biasa warnai kepeduliannya. Maaf, katanya akhirnya. Untuk voucher, untuk semuanya. Kami pikir bantu, tapi kami hanya superior. Kalian superior, Bimo selesai. Yo, kalian jadi siapa yang kalian pikir perlu? Saudara lebih tua sukses jaga saudara yang berjuang. Cerita masuk akal. Hanya tak benar. Kenapa tak koreksi kami? Ibu tanya. Semua tahun ini. Kenapa biarkan kami pikir kamu berjuang? Aku pikir cara jelaskan. Ingat saat aku 8 tahun menang Sciencefair, bikin program atur file klien bapak. Mereka angguk. Hakim tuduh aku curang. Bilang tak mungkin anak 8 tahun tulis kode seperti itu. Bapak harus bawa guru bukti. Aku gambar pola di meja basah. Aku belajar awal kadang lebih mudah diremehkan daripada terus bukti diri dengan kalian semua. Aku lelah bukti. Jadi aku biarkan kalian pikir aku gagal. Kamu biarkan kami pikir yang kami mau, aku lanjut. Dan jujur, itu bebaskan aku. Tak ada ekspektasi, tak ada standar, hanya aku, kerja, dan hidup yang aku bangun. Hening turun. Tapi bukan Henning tak nyaman makan malam dulu. Ini Henning hitung ulang, pandangan dunia bergeser, keluarga lihat diri jelas pertama kali. Fasilitas itu, Bapak bilang, kamu benar-benar bangun semua? Setiap meter untuk orang seperti aku, Pak. Orang pikiran mungkin melayang tapi martabat tetap. Orang pantas lebih dari perawatan institusi. Dan semuanya lunas. Trust abadi yang tutup semua. Perawatan, tempat tinggal, aktivitas, apapun yang kalian butuh. Kalian tak pernah beban karena memang tak pernah. Ibu mulai menangis. Air mata tenang tak ada hubungan sedih. Kami gagal kamu. Tidak, kataku tegas. Kalian besarkan anak yang tahu pikirannya sendiri, yang tahan penolakan dan keraguan, yang belajar temukan nilai di luar opini orang lain. Kalian mungkin tak paham jalanku, tapi beri kekuatan untuk jalan. Bimo bilang, kejutkan semua. Itu murah hati, Alyo. Tapi kami keterlaluan. Kami buat kamu rasa kurang terus-menerus. Jangan lepas kami hanya karena kamu sukses meski kami. Aku lihat kakakku, mungkin pertama kali. Bukan anak emas, tapi pria sadar beban asumsinya. Baiklah, aku akui. Kalian cukup keterlaluan. Terima kasih, katanya. Aku pengacara. Butuh penilaian akurat. Kami bicara sampai matahari terbenam, pesan nasi goreng saat sadar tak ada yang punya energi masak. Ibu keluarkan album foto dan kami lihat tahun-tahun reuni di mana aku berdiri agak terpisah, senyum tak sampai moto. Bukti sudah ada, kesuksesan diamku, jarak lembut, penolakan bersaing di permainan yang sudah aku lampaui. Opo sekarang? Lia tanya saat kami bersih piring. Dengan kita, sebagai keluarga. Aku tak tahu, aku akui. Kita tak bisa hapus 12 tahun, tapi mungkin bisa lebih baik dengan opo yang datang. Aku mau itu, Bapak bilang. Aku mau kenal putriku, yang asli. Saat aku akhirnya siap pergi, Ibu peluk erat. Mau datang makan malam minggu depan? Hanya makan malam, tak ada reuni, tak ada agenda, hanya keluarga. Aku pikir dulu, kataku. Lalu lihat wajahnya jatuh, tambah, yo, aku datang. Bimo antar ke Hondo. Mobil ini, katanya, kamu benar-benar suka.
Pembelian besar pertama saat perusahaan untung. Beli bekas, bayar cas. Mewakili semua yang aku kerja, andal, mandiri, bebas pergi ke mono perlu. Dan sekarang mengingatkan dari mono aku datang. Itu lebih berharga daripada mobil mewah monopun. Dia angguk, paham coro yang tak bisa berjam-jam lalu. Alyo, aku bangga kamu. Bukan uang atau sukses. Karena tetap jadi dirimu saat kami beri alasan tak lakukan. Terima kasih, Bimo. Itu berarti. Aku nyetir jauh dari rumah masa kecil, lihat spion keluargaku berdiri di pintu, lambaikan tangan. 12 tahun aku cerita peringatan mereka, kasus amal, kekecewaan keluarga. Malam ini aku tunjukkan siapa aku. Tapi lebih penting, aku tunjukkan podo diri sendiri opini mereka, baik atau buruk, tak definisikan aku. Tak pernah. Aku bangun empire diam, danai masa depan mereka tanpa pamor, ubah permainan saat mereka masih boco buku aturan. Bukan dendam atau balas dendam, tapi karena itu diriku. Orang yang selesaikan masalah, bangun solusi, dan jaga keluarga meski mereka tak lihat. Helikopter dramatis. Tentu, tapi saat sudah tak terlihat lomo, kadang butuh masuk yang tak pernah mereka lupa. Saat gabung tol balik ke apartemen sederhana dan hidup rumit, aku senyum. Besok aku punya meeting 3 rumah sakit tertarik protokol perawatan memori kami. Minggu depan yayasan aprove dana 10 keluarga lagi. Tapi minggu aku makan malam dengan keluarga. Dan untuk pertama kali 12 tahun, kami semua tahu persis siapa yang duduk di meja.